Saudara, hari ini saya membagikan Kejadian 4 ayat yang pertama. Kemudian manusia itu siapa? Kalau kita perhatikan dalam Kejadian 2 ayat 7, yaitu Adam. Adam bersetubuh dengan Hawa. Jadi manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Apakah boleh? Boleh. Kenapa boleh? Karena Hawa itu istrinya. Istri Adam yang telah dipersatukan oleh Tuhan Allah di dalam Taman Eden. Kalau kita lihat dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26, 28 ada berkat bagi manusia. Ya, melalui manusia akan hadir keturunan-keturunan yang lainnya. Kemudian Kejadian 2 ayat 18 di mana Tuhan Allah menyediakan penolong yang sepadan. Dan Kejadian 2 ayat 21 sampai 22, Tuhan Allah membangun seorang perempuan dari salah satu rusuk yang telah diambilnya, yaitu perempuan itu, yaitu Hawa. Hawa ini diberi nama oleh manusia itu nanti setelah jatuh dalam dosa. Kemudian Kejadian 2 ayat 3 sampai yang ke-24. Ayat 23 sampai 24 di mana manusia itu ya mengatakan, inilah dia, tulang dari tulangku. Dia, yaitu perempuan itu, Hawa itu, yang telah dibawa oleh Tuhan Allah kepada manusia itu, diberi nama perempuan karena dia diambil dari laki-laki. Jadi Adam bersetubuh dengan Hawa, yaitu boleh saja dibenarkan. Karena apa? Karena Hawa adalah istrinya. Dan di sana juga dikatakan manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya. Nah, dan mengandunglah perempuan itu. Siapa yang mengandung? Perempuan itu. Siapa perempuan itu? Hawa, istrinya Adam. Mengandunglah berarti telah terjadi pembuahan dalam rahimnya. Benih yang diberikan oleh Adam itu menyatu dengan sel telur yang dimiliki oleh perempuan itu, sehingga terjadi pembuahan atau zigot yang ada di dalam rahim seorang perempuan. Dan bersyukur banget ya, yang mempunyai rahim ini adalah perempuan, bukan laki-laki. Karena perempuanlah yang dijadikan oleh Tuhan Allah yang mempunyai rahim. Jadi terima kasih buat seluruh ibu yang telah memiliki rahim, seluruh ibu, seluruh perempuan dimanapun berada, dimana telah diberikan rahim daripada Tuhan, dan kita dikandung di dalam rahim seorang ibu. Terima kasih buat seluruh ibu di seluruh dunia, dan juga buat seluruh ibu yang menantikan seorang anak. Tetap sabar, semangat, kuat, percayalah Tuhan yang memberikan hidup. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Lalu melahirkan Kain. Kain anak pertama dari berkreasinya Adam dan Hawa, istrinya itu. Ya, melahirkan Kain. Siapa yang melahirkan? Perempuan, bukan laki-laki. Ya, jadi kodratnya perempuan yang melahirkan. Maka kata perempuan itu, nah kata Hawa, ya istrinya Adam, aku telah mendapat seorang anak laki-laki. Jadi dikatakan di sana, aku telah mendapat seorang anak laki-laki. Ini didapatkannya dari siapa? Dari Tuhan melalui benih Adam. Jadi Adam, benih diberikan kepada sel telur perempuan, dan akhirnya mengandunglah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Ya, karena yang memberikan hidup itu adalah Tuhan sendiri. Jadi waktunya Tuhanlah yang terjadi kepada kandungan dari perempuan itu. Kemudian aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Jadi ini adalah ungkapan perempuan itu atau Hawa atau istrinya Adam. Ungkapannya, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Kenapa perempuan itu? Kenapa Hawa mengatakan dengan pertolongan Tuhan? Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat yang ke-6 sampai yang ke-7 dan ayat yang ke-16, di mana setelah mereka melanggar perintah Tuhan, ada konsekuensi, ada pendisiplinan. Apa pendisiplinan terhadap Hawa?
sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan yang telah melanggar perintah Tuhan Allah. Apa konsekuensi atau apa pendisiplinan yang diterimanya? Yaitu susah banyaknya waktu mengandung dan melahirkan. Kemudian inilah yang menjadi pendisiplinan dalam kehidupan perempuan, seorang ibu, seorang istri di seluruh dunia, di mana susah payah mengandung dan juga susah payah dibuat sangat banyak untuk melahirkan. Kesakitan, ya. Ini adalah pendisiplinan oleh karena pelanggaran terhadap perintah Tuhan Allah. Dan di dalam ayat Kejadian pasal 4 ayat yang pertama, di mana hidup Hawa dan Adam ada di luar dari Taman Eden dan Hawa mengandung dan melahirkan. Di sana belum ada dokter, ya, baru mereka saja yang ada di muka bumi ini. Dan Adam ya menjadi dokter bagi Hawa ketika mengandung, bersalin, dan Adamlah yang mengurusinya. Dan Hawa berkata kepada dirinya bahwa aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Berarti campur tangan Tuhan ada pada Hawa melahirkan anak yang telah dilahirkannya itu. Jadi walaupun kita dalam pendisiplinan, walaupun manusia itu dalam pendisiplinan, Tuhan tidak meninggalkan manusia. Tuhan menolong manusia. Jangan takut dengan pendisiplinan apapun yang ada dalam hidupmu, karena itu bagus untuk kita boleh terus mengingat fokus kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan puji Tuhan, melalui Kejadian 4 ayat 1 memberikan manfaat, memberikan pemahaman makna yang bisa saya ambil bahwa di bawah matahari ini pendisiplinan itu tetap berjalan. Tetapi ingatlah sebagaimana Adam dan Hawa mengingat Tuhan, fokus kepada janji Tuhan yang telah diucapkan dalam Kejadian 3 ayat 15. Itulah yang menguatkannya terus tetap melakukan, ya, oleh karena imannya melakukan segala sesuatu yang terbaik, ya, selama di bawah matahari ini. Begitu juga dengan kita. Kita dengan iman kepada Yesus Kristus yang telah datang, yang telah menjadi korban, menebus hidup kita, yang telah bangkit, hidup dan naik ke surga. Dan Yesus Kristus juga berkata, Dia datang kembali segera. Dan inilah yang menjadi pengharapan kita sambil kita menantikan Dia, ya, kita tetap melakukan apapun yang bisa kita lakukan yang terbaik, ya, oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.